Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat guru kita Ustaz Afifuddin, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali bersilaturahim dalam rangka acara rutin kita pengajian virtual online. Mudah-mudahan niat dan langkah kita senantiasa menjadi keberkahan bagi kita semuanya, bagi keluarga, bagi kampung kita secara umumnya. Baik, sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan dengan suratul Fatihah ini kita senantiasa mendapatkan cucuran karunia rahmat dari Allah, diberikan kekuatan iman, diberikan kesehatan semuanya. Ala hadziniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ala hikmatak wa ansur ala rahmatak wa zakir dan jalali wal ikram. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kan silakan untuk mimpinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan dari Allah, sehat walafiat. Setelah kita melakukan ibadah salat subuh berjamaah baik di masjid maupun juga di rumah, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kalimat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada kita sekalian para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Hari ini, pagi hari ini, ya kita akan mulai tadarus, ya, tapi sesuai janji saya pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang alif atau hamzah, ya, alif atau hamzah wasal namanya, ya. Dan ini sering kita temui dalam kita membaca Al-Quran. Nanti saya akan tampilkan slide PPT-nya. Cuman saya mengambil, ya, saya
hanya mengambilnya dari apa namanya, dari foto, saya foto gitu, ada tulisan saya foto, karena saya kalau ditulis begitu nggak bisa, terutama di tag Arabnya agak sulit. Jadi saya cuma ambilnya untuk ngambil contoh-contohnya itu saya foto, kemudian saya tampilkan di PPT. Jadi kalau misalnya nanti kurang begitu terang, ya mohon dimaklum ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah bisa dibaca, ya, bisa dibaca. Kalau sambilan kita mengecek nanti boleh saja, ya. Silakan ayat yang senantiasa kita baca boleh dibuka. Ya. Kita tadarus kita kan sampai di Az-Zumar. surat Az-Zumar. Az-Zumar, ya. Az-Zumar ayat 6. Surat Az-Zumar. Nih, Ya, Az-Zumar ayat 6. Ya. ayat 6. Ya, nanti kita bisa sambil lihat begitu di sini. Ya, adakah materi yang kita bahas itu? Ya, di apa namanya, di ayat yang kita baca ini. Ya. Baik. Saya mulai saja ya. Ya. Saya mulai saja. Lagi naik, Ustaz. Ya. Cukup udah. Ya. Ini bagus nih. Ya, sambil lihat ayatnya tadi surat Az-Zumar ya. Az-Zumar ayatnya ayat 5. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini kita bicara tentang hamzah, ya, hamzah wasal. Ya. Di Al-Qur'an itu, ya. Di Al-Qur'an itu ada dua yang kalau kita mau melihat yang namanya tanda hamzah wasal atau alif wasal. Itu ya salah satunya adalah ada tanda ini. Ada tanda ini. Ya, ada tanda shot nih. Ya. Tapi ini berlaku, ya, tanda shot ini berlaku pada Al-Quran yang cetakannya Madinah. Ya, Al-Quran yang cetakannya Madinah. Tapi kalau Al-Quran cetakannya itu cetakan Indonesia, itu tidak ada tanda ini. Ya, itu tidak ada tanda ini. Ya. Nanti bisa sambil dilihat supaya jangan sampai terjadi bingung nanti. Ya, jadi kalau misalnya kita melihat di Al-Quran dari Mekah atau dari Madinah, ya itu pasti ada tanda ini. Berarti di hamzah wasal namanya atau alif wasal. Shot ini artinya adalah silah, nyambung, gitu. Silah, artinya nyambung. Jadi ada tanda shot di atas alif ini. Ya seperti di gambar ini. Ya, nanti dicek kalau ada yang punya Al-Quran cetakan Madinah boleh dilihat di situ. Ya. Nah, yang namanya hamzah wasal ini, ya, jadi seperti ini, ya.
Hamzah wasal itu ada dua ya, ada dua. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama yang namanya al, ya, ya, yaitu yang pertama al, ya, itu alif yang pertamanya itu, ya, itu berbarisnya fathah. Jadi nanti kalau misalnya kalau ada dalam Al-Quran itu tertulis, itu berarti kita tidak terlalu kesulitan, ya. Tapi kalau yang tidak tertulis, kalau ada kata al di kalimat itu atau di kata itu, baris daripada hamzahnya itu, baris daripada alifnya itu adalah fathah, ya. Ini fathah. Ya, ini adalah fathah. Ini bukan baris, tapi ini adalah tanda shad tadi itu, tanda wasal. Ya, tanda shad tadi. Lihat ya, Pak ya, lihat ya Pak ya. Iya, ya. Ya. Ya, ya. Ada ini apa namanya, ini saya begini nih. Saya gerakkan ini tanda ini. Mouse saya. Ya. Jadi ini ya, ini adalah bukan baris tapi dia short, ya. Nah kalau ketemu dengan lam ini, dengan al ini, ya, maka dia dibaca alifnya itu fathah, ya. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ya. Kemudian an-najm. Ya, an-najmus saqib. Ya. Kalau misalnya ada wan najmi idza hawa. Kalau misalnya wawnya enggak dibaca an-najmi idza hawa. Ya. Itu namanya hamzah wasal. Tapi kalau ada huruf di depannya wan najmi idza hawa, alifnya enggak kebaca. Ya, alifnya itu tidak terbaca. Jadi kalau nanti kita ketemu sama kalimat yang tidak berbaris, tapi dia diawali dengan huruf al, ya, dengan kata al, ya, itu ya alifnya itu dibaca dengan fathah, ya, dibaca dengan fathah. Kalau cetakannya Madinah, ya, itu ada tanda shad, ya, ada tanda shad ini, ya, di atasnya. Berarti itu namanya hamzah wasal, ya, ada tanda shad. Tapi kalau cetakannya Indonesia itu tidak ada dikasih tanda. Benar gini Al-Quran Madinah. Benar di Al-Fatihah depannya shad bukannya fathah. Iya, betul. Ya. Jadi ada shad kecil di atasnya. Iya. Ya. Nah, itu namanya alifnya itu namanya alif wasal. Ya. Namanya itu alif wasal. Jadi kalau tidak ada baris, berarti kalau itu awali dari kata al, maka alifnya harus dibaca fathah. Enggak boleh dibaca kasroh, enggak boleh dibaca dhammah. Harus dibaca fathah. Jadi seperti itu. Ya. Kalau misalnya di sini kita lihat, ya. Ya. Misalnya di sini, ya. Ya. Misalnya di ayat yang pertama, coba dilihat di surat Az-Zumar ayat 6 itu, sudah buka? Ya. Sudah buka semua ya? Ya. Sudah buka ya? Udah. Oke, semua sudah buka ya. Jadi gini. Khalaqakum min nafsin wahidatin thumma ja'ala minha zawjaha
wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaj. Ya. Kalau kita mau ada di situ yang hamzah wasal itu ada di minal an'am. Ya. Di minal an'am. Sudah ketemu minal an'am? Sudah. Di ujung ya. Ketemu minal an'am ya. Kalau kemudian kita mau mengulang, ya, misalnya kita bacanya wa anzala lakum minal an'ami samaniyah, ya, samaniyah. Ya. Kalau kita mau mengulangnya, misalnya minalnya nggak kita kebaca, nggak kita baca. Ya, begitu. Bagaimana cara kita membaca dari kata itu? Alifnya kita baca dengan bacaan fathah. Al-an'ami samaniyata azwaj. Nah, begitu. Ya, setiap kata al. Ya, mana lagi di sini ada? Silakan. Nanti dicek lagi. Ya, kayak misalnya yang di belakang-belakang, misalnya al-mulk, terus kemudian misalnya al-kufr, terus kemudian as-sudur, misalnya gitu. Itu semua bacanya adalah a. Ya, kalau di ini saya, misalnya ada di ayat yang ke-9 coba. Ayat yang ke-9 dari ayat yang kita yang surat Az-Zumar itu ayat 9, ya. Ayat yang 9, ya. Ya, sudah. Ya, ya. Di surat yang 9 sudah ketemu. Nah, iya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah. Dah betul begitu bacaannya. Ya. Ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Ya. Kalau kemudian coba saya minta ya Pak Jojo ya, Pak Jojo ya, baca amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman, berhentinya sampai wa qa'iman. Coba apa imak ya? Yang baru masuk di Az-Zumar 9. Ya, Az-Zumar yang 9. Az-Zumar ayat 9. Berhentinya sampai wa qa'iman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Sekarang diulangnya dari kata-kata lail. Al-lail. Al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah. Nah, begitu ya. Jadi begitu ya Pak Jojo dan Bapak-bapak semua. Ya. Jadi kan lailnya itu kan nggak ada barisnya kalau kalau di cetakan Indonesia nggak ada barisnya. Ya. Alifnya itu nggak ada barisnya. Ya. Jadi kalau kita misalnya mau mengulangi dari lail itu, loh kok ini gimana nih caranya ini? Ya, baca alifnya ini ke atas, bawah, dhamma, nggak usah bingung. Kalau seperti itu, karena sudah diawali dengan alif dan lam. Kalau sudah diawali dengan alif dan lam, maka alifnya dia dibaca dengan bacaan fathah. Al-lail. Al-lail. Alladzi. Nah, gitu ya. Alladzi, betul. Alladzi. Misalnya kan di bawah lagi tuh. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun gitu. Ya. Nanti bacanya alladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jadi Allah juga bisa ya. Allah. Iya, Allah juga bisa.
Karena dia diawali dari kata al, ya, dari kata al. Nah, ya, jadi Allah, ya, Alhamdulillah, kemudian Ar-Rahman, nah, gitu. Kenapa kita baca Al-Waqi'ah, bukan Ul-Waqi'ah atau Il-Waqi'ah, tapi Al-Waqi'ah. Ya. Oh iya benar, Ya. benar ya. Kalau yang Madinah ada semua, ada shot. Ada shot dia. Ya. Ya, kalau ada cetakan Madinah dikasih tanda shot, itu namanya wasal. Iya, ini ada semua nih di Al-Quran. Iya. Ya, kalau Madinah dia ada tanda di situ. Tapi saya mau tanya, ini walaupun bukan al di Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Beda kalau itu. Bukan fathah, tapi ada tanda shotnya. Iya, nanti ada bagian yang keduanya, bagiannya nanti bagian yang kedua. Kita fokus yang di al dulu ya, nanti ada contohnya. Nanti ada contoh. Jadi ini kalau ketemu di apa namanya, di kalimat al atau kata al, ya, maka alifnya itu kalau tidak ada tanda baris, maka dia harus dibaca fathah untuk membaca hamzah wasal, ya, untuk membaca hamzah wasal. Tapi kalau yang namanya hamzah wasal itu tandanya apa? Kalau kita baca semuanya, kayak misalnya tadi itu, ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah, alifnya nggak kebaca. Ya, alifnya nggak kebaca kan? Ya. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman, nggak kebaca kan alifnya? Tapi kalau kemudian kita mengulang dari kata lail itu, maka alifnya harus dibaca apa? Dibaca fathah. Al-laili, ya, harus dibaca al-laili sajidan qa'iman, ya, sajidan wa qa'iman. Nah, jadi gitu, ya. Ya darul ya sama ya jadi. Ya. Wa qa'imai yahdzarul akhirah. Ya, bacanya kalau itu kan bacanya apa? Akhirah itu. Darul berarti kalau diawali dari kata akhirah, bacanya gimana awalnya? Al-akhirah. Al-akhirah. Ya. Al-akhirah. Jadi bacanya al-akhirata wa yarju rahmatar rabbi. Ya. Boleh. Ya, karena itu sudah satu kata. Justru kita akan salah kalau membaca ayat kalimat kata itu dengan kata akhirah, alnya nggak dibaca. Ya. Misalnya kita mengulangnya, misalnya amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima. Laili sajidan wa qa'ima. Nah, itu salah. Alifnya tidak dibaca. Sekalipun itu lail, tetap maknanya adalah malam. Iya, kalau yang diceritakan Indonesia alifnya kan malah samar-samar, nggak kelihatan. Iya. Iya. Nggak ada tanda apa-apa. Jadi kita harus tahu kalau hal yang seperti itu harus dibaca al-lail, al-akhirah, al-ladina. Hanya sering kan kalau ngulang dari al-ladi kan ladi ya. Iya. Hanya Jangan ladi. Ya. Jangan ladi, tapi al-ladzi. Itu. Al-ladina. Ya. Kalau ini Pak Parjo paham nggak nih Pak Parjo? Pak Haji?
Pak Muhlis paham ya? Ya, paham, Pak. Paham, alhamdulillah. Halo, alhamdulillah. Pak Bikman juga. Ya, jadi pokoknya intinya kalau yang Quran Indonesia ada yang non Madinah itu gampang sebenarnya. Kita kan bermasalah kalau di yang katakan Madinah ya Ustaz ya. Ya, kalau cetakan Madinah justru ada tanda di situ Pak Bikman. Betul Jadi ya. sepertinya sih seperti baris, tapi sebenarnya itu huruf short. Iya, ya. Short Ya. kecil. Ya. Ya, hurufnya itu adalah short kecil. Ya. Jadi kalau kita yang awam, tanda itu dianggapnya baris, gitu loh. Iya, iya. Tanda itu dianggapnya baris. Jadi kita bacanya alhamdulillah. Itu alladzi, al-akhirah, al-laili. Tapi kalau ketemu dengan cetakan Indonesia, nggak ada tanda itu. Ya. Alifnya kosong. Ya, alifnya kosong. Nah, kalau alifnya kosong, bagaimana cara kita membacanya? Barisnya itu baris apa? Kan baris di kita itu cuma ada 4. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang keduanya dhamma, ada yang sukun. Mati. Gitu. Bagaimana cara membacanya itu? Nah, kalau kemudian diawali dengan kata al, dekat dengan kata alif dan lam itu, ya, alif dan lam ini, ya, maka dibacanya dengan kata al. A-nya itu dibaca fathah. Ya. Dibacanya fathah. Itu khusus ya Tat ya. Cuma alif ketemu al, alif ketemu lam aja Tat ya. Iya, alif lam saja, alif lam saja. Alif lam saja. Maka alifnya itu dibaca fathah. Ya. Bisa dikit. Udah. Jadi kan kalau di sini kan yang dipresentasikan sama saya ini kan ada kata an-najmu. An-najmu saqib. An-najmu saqib. Dan ada huruf lam. Alifnya itu enggak kebaca kan an-najmu saqib. Nanti kalau misalnya kita bacanya bukan dari an-najmu tapi dilewatnya as-saqib. An-najmu oh ya. Dibacanya as-saqib. Ya. 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 Jadi kalau kita membaca pun seperti itu. Jadi kalau kita misalnya bukan membaca di katanya, di kata awalnya saja. Misalnya suratnya surat apa? Surat Najm. Surat Najm. Bukan surat Najm. Tulisannya surat apa? Surat An-Najm. Nah, surat An-Najm. Ya. Suratnya surat apa? Surat Al-Isra. Karena tulisannya Al-Isra, bukan Isra. Ya. Gitu. Kenapa ada al ya? Iya. Ajumar Kalau kita misalnya suratnya surat apa? Surat Al-Lahab. Nah, begitu. Iya, lahab. Padahal biasanya lahab ya. Iya, Lahab. Al-Lahab. Jadi Suratnya surat apa? Al-Qari'ah. Suratnya surat apa? Asy-Syams. Suratnya surat apa? Surat Ad-Duha. Gitu. Bukan surat apa? Surat Syams. Surat apa? Surat Duha. Enggak bisa. Enggak itu. Enggak masuk. Kalau yang namanya duha itu banyak. Ya, sholat duha. Ya. Tapi kalau enggak ada sholat ad-duha, enggak ada. Sholatnya adalah sholat duha. Tapi kalau Quran, ya surat apa? Surat ad-duha. Ya. Suratnya surat apa? Surat ad-duha. Suratnya surat apa? Surat Al-Ikhlas. Karena apa? Di situ tulisannya alif, lam, ya, itu harus ada. Lahab tulisannya alif dan lam. Al-Lahab. Kausar tulisannya Al-Kausar. Jadi bacanya Al-Kausar. Iya. Kan surat al. Terus kemudian Al-Fil. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya.
Ya, kalau misalnya suruh baca surat Fil, ya, surat Fil, namanya surat Fil. Surat Al-Fil itu sempurnanya. Ya, jangan surat Fil. Ya, kalau surat Fil mungkin orang nggak tahu. Kalau Alam Taro baru tahu. Suratnya surat apa? Surat Alam Taro. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya. Pak Darwadi paham ya, Pak Darwadi ya? Pak Darwadi? Mana Pak Darwadi? Ada itu, cuman mic-nya mati. Ada cuma itu mute di mute. Ya. Di mute ya. Ya. Pak. Ya. Alhamdulillah hari ini dengan satu di awal aja udah Ya. ada penambahan ilmu nih. Banyak Ini juga soalnya. ya. Ini ya. Banyak. Ini yang pertama ini ya. Yang pertama ini cara membacanya begitu, lihat begitu ya. 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 Nah, yang keduanya itu selain daripada bukan al yang di sini itu ya, yang saya tukan di sini bukan pada al, ya, bukan pada al, dilihat dari barisnya. Huruf yang ketiga dilihat daripada huruf yang ketiga. Oh. Lihat huruf yang ketiganya. Ya. Alif. Kalau huruf yang ketiganya itu berbaris dhamma, yang berbaris dhamma begini nih, TH ini tanda huruf ketiga. Ya. TH3. TH3 itu tanda huruf ketiga. Ya, maka hamzah wasolnya dibaca dhamma. Kalau huruf ketiganya dhamma. Depan. Ya. Bagaimana caranya? Ini ada contoh di sini. Ya nih, di sini ud'u ila sabili. Ud'u ila sabili. Itu di situ tidak ada barisnya di situ, alifnya. Ya. Ya, ini ada di surat apa namanya, akhir daripada surat Al-Hijr ya. Di surat Al-Hijr di ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, ini dilihat hurufnya 1, 2. Yang pertama hurufnya huruf apa nih? Alif. Alif. Kedua Dal. dalnya mati ya. 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 Terus yang ketiganya Ain. Ainnya barisnya apa? Doma. Doma. Maka harus diawali alifnya dengan doma. Jadi ud'u. Bisa dicari di ini ya. Ya. Ud'u. Tadi surat apa? Hijr. Ya. Ya. Ud'u. Oh, bukan Hijr, bukan An-Nahl. Nah, An-Nahl. Surat berapa sih Nabi? An-Nahl itu surat juz ke-14, suratnya 16. Ya, ayatnya itu 125. oh, Kalau dicetakan Indonesia udah ada barisnya. Makanya ya ini. Biar ini ya. Ada barisnya. Kenapa? Karena di awal dia. Ayat berapa, Bi? Ayatnya itu ayat 125. 25. Ada. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. ya sudah ada. Kalau di ini Quran saya udah ada itunya. Iya, sudah ada barisnya. Berdoa. Ya. Tapi kalau ditanya kita, kenapa alifnya itu baris fathah, baris dhamma? Kenapa alifnya baris dhamma? Kita jawabnya karena huruf yang ketiga
itu barisnya domah. Udah gitu aja. Bukan, beda nama ini. Ya. Kenapa alif itu dibaca domah? Karena huruf yang ketiga dibaca domah. Udah gitu aja. Ya. Gitu. 25. Kalau di sini udah ada langsung tanda doma alifnya. Iya, betul. Nah, Iya. Indonesia punya. oh iya nih. Yang Indonesia punya. Ya. Yang Indonesia punya sudah dikasih tanda U. Tapi kalau yang Madinah pakai tanda shot. Iya, kalau yang di Madinah pakai tanda shot. Gitu. Ya. Nah, makanya kalau di Madinah itu kalau yang biasa baca Quran Indonesia agak kesulitan. Betul. Oh, malah ya. Agak kesulitan. Tapi Ya. anak saya biasa dia senang pakai Al-Quran yang Madinah anak saya. Iya, Saya nggak Iya. senang. iya. Karena nggak Jadi biasa. kalau dia bacanya kayak model seperti ini, ya nggak ada masalah. Kalau kalimat-kalimat kayak misalnya alhamdulillah, an-najmu, udah itu ihdina, itu udah biasa begitu. Jadi dia mengikut aja dengar orang baca dan sebagainya. Tapi kalau ketemu di tengah-tengah, ketemu dia misalnya untuk memulai dari kalimat itu, dia akan kesulitan. Betul. Apa di barisnya nih? Atas, bawah, domah kah? Kita akan kesulitan. Ya. Jadi itu yang kedua ya. Jadi lihat hurufnya. Lihat hurufnya. Hurufnya ya, huruf ketiganya berbaris apa? Domah, bacanya domah alifnya. Ya, alifnya dibaca domah. Ya. Kalau kasroh dibaca kasroh. Iya. Nah, terus kemudian yang ketiganya, ya, ya, yang ketiganya adalah, ya, kalau yang ketiganya itu, huruf yang ketiganya itu ada baris fathah atau baris kasroh, ya, baris fathah atau baris kasroh, maka alifnya dibaca kasroh. Ini ihdinas. Oh iya benar. Ya, Yang Madinah. ya. Kalau misalnya ya baris yang ketiganya itu barisnya kasroh, maka dibacanya kasroh. Kalau baris ketiga hurufnya itu berbaris fathah, maka alifnya dibaca kasroh. Udah. Dari Al-Fatihah ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ya. Kayak Al-Fatihah. Kenapa dibaca A? Karena baris ke huruf yang ketiganya itu fa, bacanya fathah. Ya. Kenapa ihdina sirotol itu alifnya dibaca kasroh? Karena hitung. Ihdina. Alifnya itu 1, ha 2, dalnya 3. Dalnya berbarisnya apa? Kasroh, maka alifnya dibaca kasroh. Ya, tapi kalau kita bacanya itu dilanjut, maka alifnya tidak terbaca. Iya. Nuh dinas siratal mustaqim. Nuh dinas siratal mustaqim. Kalau lanjut, ya, kalau misalnya kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu. Tapi kalau kemudian kita mulai dari awal, kita harus ihdinas siratal mustaqim. Nah, gitu. Ya. Syukur kalau misalnya kalau Quran Indonesia sudah ada barisnya. Oh, yang Udah. wasal itu ya. Iya. Katanya di wasal. Kalau di Fatihah itu banyak sekali. Ya. Iya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Alamin ar-Rahman. Ya Rahman gitu. Ar-Rahim. Ya. Kalau Fatihah kan kita sudah familiar kita mendengar kata-kata seperti itu. Tapi kalau di tempat yang lain kita agak kesulitan. Jadi itu ya, kan sering dengar ya memang ya, dibacanya di wasol. Artinya berarti ada huruf yang memang tidak dibaca gitu Ibu ya. Kalau dibaca, betul. Ada huruf yang tidak dibaca. Iya. Ya. Kalau ada huruf yang tidak dibaca, itu namanya wasal. Jadi kalau biasanya kalau yang diwasal itu di situ ada alif. Ya. Itu alif di situ yang tidak dibaca itu. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Siap. Ya. Paham nih ya, Pak Mulis, paham? Insya Allah paham. Paham ya. Pak Darwadi sudah bisa? Ada tambah orang lagi, Pak Haji Parjo masih monitor. Itu yang itu Pak Lot itu setengah PPA. Pak Agung ya, Pak Haji Agung masih. Ya, Pak Lot masuk, Pak Lot ada. Itu sekretariat PPA kalau nggak Pak Lot itu. PPA Bu Sari Pak Lot ya. Dia ada 9 sekarang. 9 orang. 9 ada Pak Lot. 9 memang selalu Bu Tipani mana suaranya Bu Tipani? Ya Bu Tipani betul. Paham ya? Apa kabar? Baru dengar suaranya. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di dalam Al-Quran untuk membaca hamzah wasol itu cuma ada 3 ini. Ya, cuma ada 3 ini. Atau kalau kita melihatnya, lihat hurufnya. Ya, yang pertama al, yang keduanya adalah lihat huruf yang ketiga. Begitu. Lihat huruf yang ketiga. Yang pertama al, yang keduanya lihat huruf yang ketiga. Kalau huruf yang ketiganya dhammah, maka dibaca dhammah alifnya. Kalau huruf yang ketiganya dibaca kasro atau fathah, alifnya dibaca kasro. Gitu. Siap. Jadi seperti Yasin Ustaz, Yasin ittabi'u. Ittabi'u. Ya. Alif, ta sama berapa? Huruf ketiganya apa? Alif sama ba. Alif, Ta ta, sama ba. ba. Huruf ketiganya barisnya apa? Kasroh ya bi. Kalau bi berarti dia dibacanya i. Gitu. Ya. Iya. Kan umum tuh kalau Yasin ya, yang 21 ya. Ya. Itu kan jadi kenapa dibaca ittabi'u karena memang di tiganya bi-nya itu ya. Iya, huruf ketiganya dihitung. Ya. Huruf ketiganya itu. Jadi sudah dihitung dari alifnya, Ustaz, alif. Ya, dihitung dari alifnya. Dari alifnya. Tapi hitungnya dari ta tadi. Dari alif tetap dihitung ya, walaupun. Ya, hitungnya dari alif. Oh. Makanya alhamdu itu misalnya kalau kita ngitung dari gitu, misalnya alif lam ha. Alif lam ha. Ya. Kalau misalnya nggak tahu dengan kata alnya, alif lam ha. Haknya itu barisnya apa? Barisnya fathah, hak. Huruf yang 3-nya. Alifnya, lamnya sukun, haknya itu berbaris fathah. Maka dibacanya a. Begitu. Yang di ATB yang tasdid itu sama salah Ustaz itu. Ada tasdid ya? Yang mana?
Di tabi itu salah ada tasdidnya. Oh, enggak ada masalah itu mah. Enggak masalah ya. Iya, enggak ada masalah. Jadi tasdidnya dihitung satu enggak ya? Tetap dari Satu kalau itu tasdid itu enggak ada masalah. Kalau tasdid itu bisa disebutkannya lamnya itu kalau di dalam tajwid ada namanya al-qamariyah, ada asy-syamsiyah. oh ya. Ya, kalau al yang namanya syamsiyah itu ada tasdidnya. Kalau al yang namanya qamariyah itu tidak ada tasdidnya. Oh, itu bedanya di situ. Bedanya begitu, Pak. Nanti kalau ditanya, mana yang namanya asy-syamsiyah, al-syamsiyah, mana al-qamariyah. Kalau asy-syamsiyah itu ada tasdidnya, kalau al-qamariyah itu tidak ada tasdidnya. Oh, iya. Itu bedanya. Kalau al yang short tadi kan nggak ada tasdid kan, semuanya pakai tanda short doang kayak Madinah. Maka hitung baris ketiganya, huruf ketiganya hitung. Ya. Tetap hitung dari alifnya atau dari hamzahnya, tetap Dihitung dari alifnya, dihitung dari alifnya atau dari hamzahnya. Kalau misalnya ada alif, kemudian ada hamzah, itu jadi satu. Bukan kemudian ada 3. Oh ya. Ada 2. Ya. Ya. Ya, di Yasin sering banget kita awal baca Yasin baru sama Yasin begitu kok nih bacanya Ittabi'u ya. Setelah tahu rumusnya alhamdulillah. Ya, bacanya bukan at-tabi'u, tapi ittabi'u. Karena Ya, tadi karena apa tadi? Kita bingung karena apa tadi ya? Karena dilihat di baris huruf yang ketiganya, Pak Darwadi. Huruf yang ketiganya. Ya. Karena Contohnya ittabi'u itu ada di surat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. karena alifnya tidak ada tanda ya, Bi. Iya, alifnya tidak ada tanda. Dia kasroh, doma apa? Iya. Kalau alifnya tidak ada tanda, ini alif kasroh, doma atau fathah. Lihatlah kalau bingung-bingung, hitung huruf yang ketiganya barisnya apa. Nah, rumusnya, jadi ini rumus ini ya. Ya, Bapak dan Ibu, ini rumus. Ya, kalau al dibaca fathah alifnya. Kalau kemudian huruf ketiganya doma dibaca doma alifnya. Kalau huruf yang ketiganya itu fathah atau kasroh dibaca kasroh. Gitu. Itu rumusnya. Ya. Jadi gitu. Ya. Nanti sekali-kali kalau lagi baca saya coba suruh baca dari tengahnya. Ya, gitu. Ya. Jadi kalau dari tengah, jadi kalau misalnya dari tengah yang nggak ada barisnya, gimana cara membacanya? Silakan. Iya, betul. Nanti kita akan coba nanti. Suka bingung, Bi, kalau kita berhenti mau mulai itu suka bingung. Ya. Gimana gitu. Betul. Ya. Ya. Iya. Di mana kan lama jadi. Ya. Mulainya di mana gitu. Ya, kan jadi kita mau berhenti takut gitu, ntar mulainya bingung, jadi nggak berhenti. Ya. Jadi nggak benar. Ada elah sama alifnya gimana? Jadi sekarang sudah ngerti semua ya? Insyaallah. Ya, ngerti semua ya. Alhamdulillah. Jadi sering baca sering ketemu. Iya. Jadi cuma ada 2 itu. Jadi al sama bukan al. Al sama bukan al. Kalau bukan al berarti harus dihitung huruf yang ketiganya. Ya. Kalau huruf yang ketiganya doma, baca Ya. alifnya apa? Doma. Doma.
Oh. Kalau huruf yang ketiganya kasroh, baca alifnya Kasroh. kasroh. Kalau baris yang ketiganya fathah, alifnya dibaca Kasroh juga. kasroh juga. Ya, baca kasroh juga. Ketiga pokoknya lah ya. Gitu. Jadi itu rumusnya tuh. Itu rumusnya tuh. Cuma 3 rumusnya ya. Cuma itu. Ya. Jadi kalau huruf ketiganya fathah dibacanya kasroh, Ustaz. Kasroh, kasroh, kasroh. Abal Korea. Nah, ini juga ada nih, Bi. Ashabal Korea. Al-Qaryati. Gitu ya. Iya, betul. Al-Qaryati. Nah, itu baca Al-Qaryati. Nah, kalau misalnya disuruh coba baca dari Koryahnya, dibacanya Al-Qaryati. Nah, begitu. Hitung dulu huruf yang ketiganya, hurufnya barisnya apa. Gitu. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Terus yang terakhir ada kecuali. Di dalam Al-Qur'an itu ada terkecuali. Ada pengecualian. Ya. Ada pengecualian ada di 7. Ya. Itu pengecualian. Ya, hanya pengecualian dan ini harus sering kalau kita ketemu, kita bacanya yang seperti ini berbeda. Keluar daripada rumus ini. Keluar daripada rumus ini itu ada pengecualian. Nanti saya kasih ininya ya. Ya, ini. Ada 7 ini. Ada 7 kata di dalam Al-Qur'an itu. Ya, ada 7 kata di dalam Al-Qur'an itu. Ya, kayak misalnya di kata ibnu, di kata ibnu nih. Ya, di kata ibnu. Nah ini alif, kemudian coba kita hitung kata ibnu ini. Ya, kata ibnu ini alif, huruf yang ketiganya apa? Non. Garisnya Doma. Tapi nggak boleh ya alifnya dibaca ubnu. Nggak boleh. Nggak boleh. Khusus untuk khusus untuk ini, khusus untuk kata ini tetap dibacanya kasroh. Ibnu harus dibacanya ibnu. Kenapa? Ya. Karena Kenapa? Karena huruf ba ya? Bukan. Karena ini khusus. Memang di dalam Al-Quran cuma ada kata 7 di dalam 7 kata ini. Oh. Itu. Ya. Ya. Ibnu. Terus yang Ibnu. Terus ibnu. Ada misalnya lagi di sini saya tukan. Ya. Di sini ada kata ismun. Nah. Ismun. Ya, ismun. Ibnun. Imru'un. Nah. Ini ada kata ismun, ada kata imru'un, ada kata ibnun, ada kata ittaku. Ittaqullah haqqa tuqatih. Nah, loh, Pak, kan rumusnya kan rumusnya baris yang ketiganya itu kalau dihitung dari alif itu kan kalau misalnya baris huruf yang ketiganya dhammah, alifnya harusnya dibaca dhammah. Iya, putaku ya. Ya kan begitu rumusnya kan tadi kan? Iya. Kecuali ada kecuali dari huruf ini. Kalau ketemu dengan ini
maka dia dibacanya adalah dhamma. Cuma ini aja, ketemu begini aja. Ya. Ismu imru ibnu ittaku imsu iqdu. Iya. Jadi kasroh semua ya Bi kalau ini ya. Iya. Iya. Ada itu nih. Itu. Nah, awal kalau misalnya imsu, ini sebenarnya di dalam tulisannya sebenarnya begini tulisannya nih. Imsyu. Imsyu. Tulisannya adalah seperti ini, imsyu. Ya. Tapi kalau kita lihat tulis kayak begini, udah kaidahnya kepada karena kaitannya kepada nahu dan saraf ini. Lebih jauhnya kita harus belajar nahu saraf. Ada ilmunya. Paham Jadi, isim ini ya Pak Ustadz ya. Paham isim ya. Ya ada fiil, ada huruf begitu. Ya, gitu. Jadi harus kita paham di situnya juga begitu. Tapi kalau untuk kita yang awam ini cukup 3 ini. Cukup 2 ini. Iya. Sama yang ada beberapa huruf yang dibacanya di dalam Al-Qur'an itu ya enggak keluar dari jalur rumus ini. Ya, keluar dari jalur rumus ini. Ya, kayak tadi itu ibnu. Ya, kalau misalnya ngikutin rumus ini, loh kok berbeda ini. Alif, ba, nun. Nunnya itu barisnya dhammah, tapi alifnya kok dibaca kasroh. Kenapa? Khusus untuk itu, nggak apa-apa. Kalau khusus itu dibacanya memang seperti itu. Keluar daripada rumus ini. Ya. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Jadi pengecualian itu harus dihafal Ustaz. Hah? Kalau pengecualian itu harus hafal itunya ya. Pengecualian itu? Iya, harus hafal dong ya. Hafal ya. Ya, salah satunya bisa harus dihafal bisa. Ya, kalau enggak ya kayak kita harus ngaji itu harus ada gurunya, jadi kasih tahu gitu. Oh. Kalau misalnya Pak Bikman, Pak Darwadi, Pak Mukhlis, Pak Jojo, Pak Haji Parjo, ya atau ada Pak Lot atau Bu Sari. Kalau misalnya Pak Lot khutbah Jumat dengar ada orang yang membaca ya ada katanya attaqullah haqqa tuqatih. Wah, orang itu nggak tahu ilmu itu. Salah ya. Gitu. Ya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Ya. Ittaqullah haqqa tuqatih. Kalau misalnya dia biasanya dia baca, mungkin dia tahu dikasih gurunya ngitung huruf yang ketiga. Nah, dia nggak taunya dibaca uttaqullah. Wah, itu dia cuma taunya rumus itu aja. Selain dari itu belum dikasih tahu. Ya. Ya. Wali ya. Kecuali pengecualian. Ya. Di luar dari rumus yang saya sebutkan ini, di luar dari itu kita harus tahu daripada kaidah nahwunya. Ya, kaidah ilmunya. Tapi di dalam Al-Qur'an cuma ada 7. 7 terkecualian. Iya, 7 pengecualian. 7 kata pengecualian. Nah, itu harus kitanya ada gurunya dulu. Setelah kita tahu begini rumus, kemudian kita sambil tadarus, kok
kok ini berbeda guru, kok ini berbeda Pak Ustadz, kok ini berbeda Pak Kiai dengan rumus yang saya tahu, nanti baru dikasih tahu. Ini khusus untuk kata ini. Ya. Jadi persis yang 7 tadi apa Tat? Bisa diulangi Tat? Ibnu ittaqu ismu. Ya, ini. Apa nih? Udah di-share sama Bu ini. Ya, Sama ya, Bu Tiffany udah di-share tuh. Oh gitu, ya. Nanti ada ini. Nah, ini dia. Ini dulu. Ya. Ini Pokoknya kalau di sini disebutkan, adapun isim simai adalah kata benda yang tidak bisa dikiaskan dan hanya didengar langsung dari orang Arab. Isim simai yang ada hamzah wasolnya dan yang ada dalam Al-Quran terdapat 7 kata. Ini kalau kita ini kan sudah kaitannya, kita sudah belajar nahu. Pokoknya yang penting kalau ada kata ini, 7 kata ini, ya, ini harus dibacanya berbeda dengan di luar daripada rumus itu. Di luar daripada rumus itu. Kayak misalnya tadi kata ini, ya, nah ini, ittaqu, ya, itu di luar. Jadi bacaannya itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma. Itu untuk huruf yang ini. Untuk huruf yang ini dilihat daripada dia kalimatnya itu. Kalimatnya itu fiilnya dilihat dari fiilnya. Ya. Apakah itu fiil amr ataukah itu fiil madhi atau itu fiil mudhari, itu kita bisa lihat dari situ. Ya, kalau itu agak jauh nanti agak bingung lagi. Pokoknya yang saya jelaskan itu diingatkan itu aja. Ya. Jangan ada pengaruh dulu dari luar. Ya, mikirin yang lainnya. Iya. Gitu. Siap. Ya, rumus itu saja yang perlu diperhatikan. Ya. Kalau kita mau belajar ilmu nahwu, maka kita akan tahu itu di situ. Ya. Banyak ilmunya. Gitu. Halo, Ya. Halo Pak Ustaz. Ya. Mohon maaf saya terlambat nih gabungnya. Wah, ini Pak Haji nih. Pak Haji. Ya. Ustaz kan tadi ittaqullah haqqa tuqati. Itu kan dalam surat Al-Imran, itu kalau kita baca dari awal ittaqullah. Tapi ketika baca surat Al-Imran-nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Kalau kita mau baca barisnya itu, kalau itu di luar dari rumus, ya. Ya, tadi Pak, kenapa kemudian itu keluar dari rumus? Hanya untuk itu saja dulu. Jawabannya adalah untuk kalimat ittaqu dibacanya keluar dari rumus. Ya. Gitu. Tapi berbeda dengan surat Yasin ayat 21. Ittabi'u. Iya. Itu dari awal. Ittabi'u. Berarti kan huruf awal itu alif, ta, ba gitu ya? Iya, betul. Baknya barisnya apa? Ini apa tuh? Patah. Apa? Di bawah itu apa tuh? Kasroh. Ittabi'u. Alif, ta, baknya hurufnya barisnya apa? Kasroh, fathah? Kasroh. Maka dibacanya kasroh. Berarti it. Iya, dibacanya kasroh. Itu rumus. Kalau itu masuk ke rumus yang saya sebutkan tadi. Nah, ittabi'u. Ya. Kalau itaku keluar dari rumus. Oh ya, itaku. Pengecualian itu, pengecualian. Kan di sini sudah saya sebutkan di sini, kata ini terkecuali. Terkecuali di bawah ini. Ittaku. Ya. Nah, Itaku itu. Oke, udah Ustaz, itu ittabi'u ya. Sekarang surat Yasin ayat 80. Allazi
Allazi ja'ala lakum. Allazi Alladzi. bukan ilah, tapi kan alif lam za-nya itu kasroh di bawah. Tadi Nah, yang di depan. itu Pak Haji, ini Pak Haji. Nah, yang ini Pak Haji yang saya sudah jelaskan tadi. Ketika Pak Haji baru nyampe, ini dia. Ya. Kalau diawali kata al, maka alifnya fathah. Oh gitu ya, oke. Itu rumusnya. Tapi Jadi kadang-kadang enggak Pak Haji, enggak ngitung huruf ketiganya bagaimana, enggak ngitung. Pokoknya kalau diawali al, alhamdulillah, an-najmu, ar-rahman, ar-rahim gitu. Tapi saya kadang-kadang kalau al sih insya Allah kita ketahui lah al. Ya. Tapi ada huruf-huruf yang kita tahu lah. Tapi ada juga kan hurufnya saya lupa di ayat apa. Tapi kadang-kadang saya kalau bingung ini saya al apa ini, saya kadang-kadang suka dilangsungin. Misalkan gini contohnya. Huwa bikulli khalqin alimunil ladzi. Ya. Ya daripada salah. Oh, saya suka gitu diawalin. Boleh itu Ustaz ya? Ya. Atau misalkan ini nih. Mursalina tabi'u. Ya. Kan ada lam di sini. Boleh di suaranya. Jadi kalau misalnya itu dimulai dari kata ittabi'u dibacanya attabi'u. Ya. Dimulainya kalau misalnya bukan mursalin, berhentinya di mursalin, di akhirnya ittabi'u. Ya, gitu kan? iya. Ittabi'u. Ya. Persoalannya di kita ini baca, kalau kemudian kita ini ya ada alif yang tidak ada barisnya. Ya. Ada alif yang tidak ada barisnya. Kalau ada alif yang tidak ada barisnya, ya, maka kita harus membaca dilihat daripada rumus ini. Lihat daripada rumus ini. Kalau al dibaca fathah. Kalau kemudian dilihat huruf yang ketiganya dibawa di dhammah, maka dibaca dhammah. Kalau huruf yang ketiganya itu kasroh atau fathah, dibaca kasroh. Itu udah begitu aja. Itu rumusnya. Jarang. Ya. Banyak ya. Kecil. Oh yang tadi. Masih alhamdulillah. Berkecil. Jadi itu ya Pak ya. Ya. Iya Pak, ya. Udah inilah ya. Udah alhamdulillah udah paham nih. Insyaallah. Paham nih. Sering dipraktekkan aja, tinggal lebih sering baca. Keluar Perlu diuji biar nggak lupa. Sering latihan. Anak saya senang baca yang Al-Quran Madinah, berarti dia udah paham ya. Yang tadi itu, kalau yang biasa, kalau dia biasa, nggak ada masalah. Masalahnya kalau itu bacanya di tengah-tengah. Kalau di tengah-tengah. Kalau di awal-awal sih nggak ada masalah. Kalau di awal surat itu nggak ada masalah. Gitu. Ya. Tapi kalau di Al-Qur'an yang ada Latinnya ada Latinnya.
Ya, kalau Ada. kalau ada tulisan Latin, dia ngikutinnya di Latinnya, baca Di Latinnya. Iya. Ya misalkan tabi'it, ada di Latinnya ada ittabi'u. Iya. Nah itu makanya saya karena saya bukan apa, saya senang yang ada Latinnya itu. Kalau bingung-bingung baca Latinnya. Oh, Tapi kadang-kadang juga lupa gitu Latin. Padahal ada Latinnya. Saya ulangi, wah ada Latinnya. Gitu. Nah, untuk mempermudah. Kalau sekarang kan Mama dipermudah. lagi belajar. Ya. Ini yang sekretariat PPIA YPIA ini siapa nih Pak Bikman? Pak Alor kalau nggak salah Ibu Sari ya? Nah gitu. Iya. Ibu Sari kalau nggak salah. Ya, Ibu Sari ya? Pernah keluar Ibu Sari. Halo? Ya udah nggak apa-apa. Jadi itu rumusnya ya. Jadi itu rumusnya seperti itu. Ya, rumus bagi kita yang awam. Ya, bagi kita yang awam dalam kita membaca Al-Qur'an kalau ketemu dengan hamzah wasal. Ya. Ya wasol. Rumusnya itu saja. Kalau Jadi, di Indonesia mah udah ada tanda kasrohnya, udah tinggal baca. iya. Tinggal baca, udah dikasih tahu. Iya. Kecuali ittabi'u di Quran saya nggak ada. Kalau ini ternyata nggak ada. oh nggak ada itu. Nggak ada kasrohnya. Iya. Nah, kayak gini kan. Ya. Nah, kalau ini tulisan Latinnya begitu. Menguasai bacaan ayat gharib. Ya, 2 hamzah wasol. Kaidah praktis membaca hamzah wasol dibaca A kalau diikuti huruf lam. Al, lam. Dibaca U kalau tidak diikuti lam dan huruf hidup pertamanya U. Ya. Dibaca I kalau tidak ada unsur 1 dan 2. 1 dan 2. Isbir. Ya. Jadi apa namanya? Kalau kayak gini agak bingung lagi. Ya. Jadi ini cuma yang paling mudah ini. Ya. Ya. Yang paling mudah adalah ini. Diperhatikan aja dari rumus ini. Ya. Jadi rumus ini Tumbitul ardu. Kalau ardunya berarti al-ardu gitu kalau ya. Al-ardu, betul. Al-ardu. Al-ardu. Kalau dipotong di situ ya. Kalau ini enggak, tumbitul ardu langsung. Iya. Ya, untuk memahami ini. Untuk memahami. Ya sedikit kita bisa jalan lah kalau sudah kita tahu seperti ini kan. Ya. Kita sudah bisa jalan. Insya Allah kita sudah bisa jalan. Ya tidak terlalu ini lah. Kalau mau yang lebih jelasnya lagi ya kalau kita baca ya kita harus sama guru begitu. Betul. Dipandu. Ya. Gitu. Mudah-mudahan sering-sering ketemu jadinya. Ya. Ya. Banyak betul. Jangan ketemu ntar malah lupa. Ya. Makanya sebenarnya ya Bapak Ibu. Jangan lupa. Ya sebenarnya kita ini kalau misalnya Bapak Ibu tidak lupa dengan apa yang kita baca, sudah kita lewati banyak hal. Iya. Banyak persoalan yang kita temui. Mudah-mudahan itu tidak lupa. Insyaallah. Mudah-mudahan nggak lupa. Karena kita baca itu, karena yang sudah kita baca ini sudah di surat Az-Zumar. Iya. Ya. Surat Az-Zumar ayat 6 itu sudah di juz yang ke-23. Berarti banyak persoalan di dalam Al-Quran itu yang sudah kita jumpai. Yang sudah saya kasih tahu. Mudah-mudahan tidak lupa. Itu masalah. Kalau lupa ya kita orang yang termasuk gampang lupa. Kalau lupa berarti memang harus kita mulai dari awal lagi supaya khatam lagi. Terus begitu. Ya.
Jangan ini alhamdulillah saya sudah khatam nih tadarus online nih sama Pak Hafid begitu kan. Udah cukup Pak, misalnya libur dulu. Nggak bisa. Tidak cukup sekali. Harus beberapa kali. Sehingga kita jadi familiar dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Ada orang membaca, kita bisa koreksi. Karena kita sudah familiar mendengar ayat itu, walaupun kita tidak hafal. Ya. Iya, Bos. Misalnya apa? Loh, kita setiap sholat dengarnya itu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, udah sholat zuhur itu, sholat asarnya itu, sholat maghribnya itu, Aisyahnya itu. Jadi kita sudah familiar. Contohnya misalnya seperti itu, kita sudah familiar. Kalau ada orang yang bacanya ayat itu, surat itu salah, itu kita udah tahu. Karena kita sudah familiar. Untuk supaya familiar daripada Al-Quran itu, kita harus bacanya itu ya beberapa kali khatmil Quran begitu. Loh, saya sudah ikut di grup khatmil Quran. Kalau di grup khatmil Quran itu diburu, ya. Kecuali ya mungkin ya kan 2 minggu. Saya 2 minggu aja nggak bisa selesai ini satu juz 2 minggu itu. Itu grup. Pak Ustadz, mohon maaf. Ya. Nggak kelar-kelar. Halo. Iya. Halo. Ya. Yang sudah familiar aja banyak salah. Iya. Ya, artinya apa? Kita ya emang harus diulang-ulang terus. Betul. Ya, Betul. diulang terus. Ya. Nah, mungkin ini, tapi setiap orang berbeda. Satu Al-Quran ini kita dengan niat mestinya, niat mempelajari, niat memahaminya, niat membacanya itu. Jadi kalau cuma kita hanya ini numpang lewatnya itu mohon maaf. Ya, tapi insya Allah artinya dengan Al-Quran ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya Pak Haji, ya intinya kita baca Quran itu nggak boleh sombong. Betul. Nggak boleh sombong. Misalnya saya udah hafal kok ini. Kalau saya disuruh baca saya nggak perlu lihat lagi. Ya kecil itu ayat itu. Kalau udah seperti itu, wah itu udah nggak benar itu. Pasti ada kesalahan yang dia baca. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini tawadhu, kita rendah diri ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran lebih mulia daripada kita. Jadi nggak boleh ada terbesit sedikit pun dari dalam hati kita itu rasa sombong. Oh saya ahli membaca, saya sudah tahu hukumnya dan sebagainya itu. Ya, itu yang harus dihindarkan. Ya. Termasuk saya Pak Haji. Jadi termasuk saya memberikan ini adalah membagi ilmu yang saya miliki. Bukan berarti kemudian saya ini adalah orang yang memahami berkaitan dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Tidak. Berbagi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Begitu. Ya. Jadi seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu. Bukan berarti kemudian saya masih belajar, saya nggak perlu berbagi ke orang lain. Karena saya belum ini. Tetap harus, enggak itu kepada anak, enggak itu kepada saudara yang lainnya, harus dikasih tahu. Ya, jadi seperti itu. Patokannya apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Jadi seperti itu. Jadi enggak boleh ada kata enggak boleh kita punya terbesit dalam hati kita itu kesombongan di dalam kita membaca Al-Qur'an. Memang harus diniatkan dulu, ikhlas. Harus ikhlas. Yeah. Jadi Pak Ustadz, halo. Ya. Ya kalau sombong itu kan apapun juga tidak boleh sombong. Betul. Tapi kadang-kadang saya sombong. Saya belajar ngaji sama Ustadz Hafid.
Artinya kan boleh juga dong. Artinya untuk mengajak orang untuk belajar. Ya, termasuk nih Pak Bikman juga artinya kita jangan putus asa. Misalkan lo yang ikut ngaji ini aja nggak apa-apa, berjalan. Walaupun nanti juga sisa tinggal 2 orang. Iya. Ya. Nah, ketika kita banyak terus turun jadi 2 orang, ketika berharganya kita nanti nambah lagi 1 orang, 3, itu yang paling berharga. Nambah 1, nambah. Nah itu insya Allah. Ada yang kata, yang kan ini berat ya, istiqomah itu berat, betul Ustaz? Betul. Ibadah yang paling berat adalah istiqomah. Jadi ya Pak Ji. Kita dalam arti kan begini, kita juga artinya apa? Kita untuk mengajak orang. Bukan kita sombong, tapi untuk mengajak orang. Ini. Betul. Kita ngajak khotmul Quran, kita ngajak tahsin. Ya kan? Kita ngajak 30 juz, ngajak orang, bukan kita sombong. Ah, lu sombong, lu ngaji aja belum tentu masuk surga, apalagi nggak ngaji, barangkali begitu ya. Nah itu. Artinya apa namanya, kita juga jangan. Artinya kan ketika misalkan, kalau misalkan kita bilang, oh Pak Bikman sombong ngajak-ngajak orang ngaji. Nah kita gimana? Nanti kan kita mengajak orang untuk berbuat yang baik insya Allah. Ya, jadi insya Allah lah. Ya, jadi saya memberikan ini bukan berarti saya juga ahli di dalam bidang ini. Tapi saya punya sedikit ilmu, berbagi begitu saja. Supaya dari apa yang kita baca Al-Qur'an ini tidak terlalu banyak kesalahan-kesalahan ketika kita membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah kalau kemudian ya ada sesuatu yang memang hal yang baru terus kemudian kita mengetahui, berarti bukan kemudian itu berawal dari saya dan lain sebagainya, itu tidak. Ya. Jadi itu memang apa namanya, dari faktor kita membaca seperti ini. Adanya guru, adanya orang yang mendengar, adanya pendamping, adanya yang apa namanya, adanya partner. Coba kalau tidak ada partner, mungkin ketika kita membaca ada sebagian dari teman kita, dari saudara kita yang tahu, oh ini hukumnya seperti ini, tapi kita nggak tahu. Sehingga ketika kita membaca hukum yang kita tidak tahu, terus kemudian kita bacanya salah, saudara kita kasih tahu. Jadi intinya adalah seperti itu. Apa namanya, hukum positifnya adalah kita melihatnya di situ. Jadi bukan karena. Pak Ustadz ini menambahkan mungkin lagi ini ya. Ya. Kenapa kita harus belajar ngaji yang betul? Ya, ini udah bukan lagi ini. Kita ini jamaah haji dan umroh termasuk paling banyak ya kita itu. Dan kelemahan, ini dari sana kelemahan orang Indonesia itu dalam bacaan Al-Qur'an. Ya. Ya. Dan saya pengalaman sendiri sama kasir orang Mesir, suruh baca Qul a'udzu birabbinas, saya gak bilang waktu itu saya belum ini, mohon maaf ya bukan ini. Saya ketahuan pasti saya banyak salahnya. Ya. Artinya pemain bisa ngaji tapi memperbaiki bacaannya kelemahan. Gitu. Ini info saja. Ya, itu artinya apa? Ini kita dalam rangka memperbaiki bacaan. Ada lagi belajar, ada gurunya Habib. Bib, saya ingin terjemahan. Baca dulu yang benar. Baca Al-Quran dulu yang benar. Baru ditingkatkan ke pemahaman. Gitu. Betul. Ya, artinya, terus berjalan. Nah, gitu artinya. Kan gini Pak Haji ya. Pak Haji gini. Saya maaf. Bukan berarti kemudian menyalahkan para kiai, para guru. Ya. Kadang-kadang kala dia hanya karena dia menguasai berbagai macam ilmu, tapi ketika dia ceramah dan sebagainya tidak memperhatikan kaidah dalam membaca Al-Quran yang baik. Ya, jadi baca Qurannya itu, waduh, ya panjang pendeknya, terus kemudian juga apa namanya, makharijul hurufnya, wah itu, ya banyak seperti itu. Ya betul Pak. Para penceramah itu seperti itu banyak sekali.
Maka masjid juga ketika khutbah Jumat itu juga harus diperhatikan begitu loh. Nggak sembarangan, oh ini khutbahnya enak nih. Wow, khutbahnya semangat. Terus kemudian ilmunya itu. Tapi ketika membaca Al-Quran, ya, waduh, acak-acakan. Terus kalau misalnya disuruh jadi imam, mohon maaf, siapin imam tersendiri. Dia sebenarnya merasakan adanya ketidakbenaran dia membaca, tapi dia nggak mau. Itu banyak kondisi yang seperti itu. Terus kemudian ada juga yang karena dia, oh saya kiai, saya ustadz. Jadi kalaupun saya membaca bagaimanapun itunya, pokoknya yang penting kan itu yang terjadi banyak. Akhirnya dia pede aja, dia jadi imam sekalipun banyak kesalahan dan sebagainya. Nah ini yang harus kita banyak melihat dari pengalaman-pengalaman berkaitan dengan kita membaca Al-Quran. Persepsinya terserah kepada para bapak dan ibu sekalian. Halo. Ya, Halo. Ya. Jadi betul Pak Ustadz. Jadi memang sih kalau misalkan imam kadang-kadang ya kan masih di masjid misalkan ya, yang biasa jadi imam itu satu. Ya artinya kan kita juga artinya influensinya dengan adanya tahsin di masjid juga itu dalam rangka mengoreksi bacaan imam. Ya. Ya. Artinya nah, karena kita tidak sanggup untuk menegurnya. Ada salah juga, betul? Iya, nggak sanggup menegurnya, ya kan? Padahal itu salah. Dan kita akhirnya membiarkan. Ya. Nah, ini salah satu cara. Ya itu ya, karena apa kan? Itu salah satu cara. Ya, yang adanya kan Bapak Ustadz tahu. Ya, di masjid itu ada yang bacanya ngebut, ada yang baca ini, ada yang ini, tidak mengindahkan kaidah-kaidah bacaan. Ya. Jadi berat. Jadi itulah yang tadi kalau kita itu kan yang Pak Jojo, kemudian Pak Bigman dan Bapak yang lainnya ada di dalam Al-Quran itu kan seni dakwah. Penyampaian bagaimana kita menyampaikan dakwah itu kan ada di situ. Ada namanya ud'u billatihi ahsan. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Harus seperti itu. Jadi modelnya kalau kita mau mengoreksi, yuk kita ngaji bareng-bareng. Nah di situ tuh. Jadi orang yang disinggung juga nggak merasa disinggung, nggak sakit hati, begitu. Karena ini dalam belajar. Konteksnya adalah seperti itu. Ya. Itu makanya digiring dengan belajar supaya tidak tersinggung. Betul. Jangan diingatkan langsung. Lah kan saya bilang kepada para imam, saya bilang Pak, saya tahsin ini bukan saya mengajarin bapak-bapak, tapi mengajak orang untuk mengaji. Ya, untuk belajar Al-Quran. Bayangkan imam aja belajar, masa kita nggak belajar? Gitu, jangan. Ya, nah kan ketika mohon maaf ya kan, oh Pak Tito, saya bilang Pak, kenapa saya bilang Pak Tito jadi imam Pak Tito? Saya bilang saya ingat teman saya dulu, ya ini cerita, Tito nggak pernah bawa mobil, kata teman saya itu, Tito nanti kalau mobilnya Mercy baru bawa sendiri, gitu. Ya. Nah saya juga sama kalau jadi imam nanti kalau Ustaz Hafid bilang udah baca kayak Ustaz Hafid baru jadi imam. Udah benar lah. Kan saya bilang nanti saya baca aja kalau udah kayak Ustaz Hafid saya jadi imam. Ngeles aja katanya. Sama kalau sudah jadi kalau Ustaz Hafidnya udah nggak ada, terus kemudian yang lainnya sudah nggak ada, baru boleh saya. Gitu. Lain cerita. Ya kan ada pengalaman saya ketika saya mohon maaf biasa cerita ke musola ya, musola di jalan namanya kita jalan, saya bilang mana bapak-bapaknya nih, anak-anak semua. Akhirnya yang paling gede nyamperin saya, bapak jadi imam. Akhirnya jadi imam juga. Kita bukannya kita insya Allah kita bisa jadi imam, tapi apalagi kita ngukur diri.
ya, ngukur diri. Ya kali masih ada yang lain silahkan. Saya lebih baik, lebih ini ya, insya Allah. Artinya kan ya tanggung jawabnya juga berat kan jadi imam, Pak Ustadz, betul? Betul. Baji, tapi itu imam nggak bisa dadakan juga Baji. Itu perlu kayaknya sih perlu latihan gitu, umumnya ya sekali-kali perlulah nanti. Karena kalau terbiasa jadi enteng. Mungkin kalau yang nggak pernah tiba-tiba wah itu kayaknya mungkin jadi kagok atau malah jadi grogi gitu karena terbiasa. Yang perlu dilatihnya ini yang perlu waktu gitu. Ya, memang begini Pak, kita kalau bawa mobil sedan pernah, artinya di rumah kan jadi imam, makmumnya istri, anak-anak. Tapi kalau bawa bis itu makmumnya banyak. Nah ini lah, yang ininya ya kita bisa jadi imam di rumah jadi imam, tapi ketika di masjid ya kan kadang-kadang ada ya kata-kata orang ya memang benar harus terbiasa dan insya Allah benar bacaannya betul artinya. Dan kalau kita ngimami orang banyak, empatinya juga harus kita banyak. Empatinya harus muncul. Banyak yang senang. Berbeda kalau kita jadi imam di rumah cuma anak istri. Tapi kalau sudah di masjid harus empatinya lebih banyak lagi. Dimunculkannya itu. Ya, lihat ada orang macam-macam itu. Ya, bagaimana caranya supaya ini semuanya pada senang begitu? Loh, Pak Ustadz kalau dengar-dengar coba di masjid ada yang imamnya ini nggak mau jamaah, ada. Iya. Betul. Iya. Ya, sekalipun bagus juga kalau dia udah gak senang sama orangnya sudah. Iya. Ada juga imam baca Al-Quran, Al-Qurannya ditaruh di gudang. Bukan imam yang salah itu Pak. Bukan curhat ya, bukan curhat. Artinya ya itu yang terjadi. Kita mesti sabar. Ya kan? Bayangkan Pak Bikman kalau Ustadz kita nih cegukan. Waduh. Dua kali berhenti udah bubar. Itu aja yang libur kemarin saya juga waduh Ustadz kalau sakit lama ini ngaji begitu. Belum ada pisannya soalnya. Tapi gini Ustadz, saya kadang-kadang jadi khawatir juga gitu. Maksudnya kan ya kadang saya kan sekarang udah belajar lah, tahu sedikit gitu ya. Kadang-kadang ada yang di depan kita imam mungkin bacanya kurang pas, saya khawatir, aduh. Saya nyalain orang nih, takutnya saya jadi ngomong dari dia nih. Nah ini saya Masya Allah, ini bagaimana posisi saya? Takutnya saya dianggap nih, dia udah sombong nih, udah imam merata begitu gitu. Ya makanya Pak Darwadi dari proses kita ketemu belajar ini ya. Kita melihatnya, kita mengoreksi seseorang itu yang kita yakin kita tahu dari apa yang kita sudah belajar ini. Kalau misalnya ketemu kita ingatkan ke mereka sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki itu saja. Ya, supaya menjaga orang itu tidak tersinggung dan sebagainya. Gitu. Atau kemudian kita melakukan cara-cara yang pendekatannya yang terbaik lah supaya orang itu juga kalau misalnya kita koreksi nggak sakit hati begitu. Kalau habis koreksi repot urusan. Ngomong sudah. Iya, jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi intinya yang kita mudah-mudahan ini dari inti yang kita bahas ini sampai kita ngobrol-ngobrol jangan sampai lupa nih gitu loh. Siap. Ya kalau lupa sih ada banyak lupanya Pak Ustadz, tapi kan diulang-ulang. Ya. Ini mohon maaf nih, ada pengalaman Pak Ustadz itu makanya kan kita mesti lebih ini. Ketika imam bacanya Alam Nasroh salah, ya. Waktu itu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al apa salah di situ, ya. Ada beberapa orang ke saya, Pak itu salah imam. Lah, dia pikir saya pinter kali.
Saya, kenapa? Nggak ada yang berani, Pak. Nggak ada berani, ya. Tapi seminggu berapa bulan itu akhirnya benar bacanya. Bapak tahu nggak siapa yang negor? Yang negor tukang Dayat. Iya, Pak Tito, saya yang tegur, salah itu diulang, akhirnya benar. Tuh bayangkan, bukan Ustaz Hafid yang negor, Dayat. Saya memang begini, Gitu ya? begini. Betul itu Pak Haji, betul. Saya merasakan ini. Jadi saya lihat ini kan ketika imam ada baca surat yang tidak biasa dia baca. Terus kemudian dia baca banyak kesalahan. Tiba-tiba di apa namanya dia tugas berikutnya kok ada perbaikan ini. Ya, saya merasakan itu. Ada perbaikan. Alhamdulillah ada yang negor dia nih. Ada yang negor dia, alhamdulillah. Iya. Saya karena memang memang ya ada beberapa yang saya lihat ya, oh ini paham. Alhamdulillah saya punya pikir positif seperti itu Pak Haji. Ya, saya punya pikir positif seperti itu. Ya. Waktu itu Pak, yang katakan yang ini juga nggak berani negor. Cuman karena mungkin tampangnya menang, oh tampangnya bisa nih ya, tampang doang saya. Ilmunya kagak ada. Saya karena gini, berbeda Pak, berbeda. Saya mungkin perasaan saya mungkin ya. Jadi kalau misalnya saya tegur, saya kan, wah mentang-mentang lo, pinter lo, negor saya lo, begitu. Tapi kalau ditegur sama orang yang lebih rendah dari dia kan kayaknya mau marah gimana, mau itu gimana, akhirnya dia terima. Nah kalau saya yang negor, saya bilang saya takut. Pak Tito aja nanti besoknya di imam. Betul. Gitulah, ini sekilas yang terjadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan ke depan lebih baik. Ya, lebih bagus. Amin. Baik, mungkin ini karena mungkin kan ini udah jam 7:30 ini. Ya. Ya, mungkin ada yang mau melaksanakan tugas ini sesuai dengan undangan ini. Iya. Oke. Undangan ya, mudah-mudahan nanti kita praktekkannya di dalam apa namanya dalam setiap kita baca tadarus. Kita udah apa-apa kita bisa ini dari ilmu ini. Terus kemudian nanti insya Allah minggu besok insya Allah saya sudah bisa ke masjid lah Pak Bikman. Insya Allah. Itu giliran saya ya Pak Bikman ya. Ya, Tasin minggu depan dah. Tasin ya insya Allah. Kalau perlu saya munculkan lagi ini nggak apa-apa. Ya, boleh. Semakin ulang makin bagus. Ya, supaya yang lain juga tahu begitu, bukan hanya kita aja. Kalau kita kan sedikit nih. Besok kan yang lebih banyak yang nggak mengerti begitu. Baik, mungkin ini terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, pagi ini kita tidak membaca ayat yang biasa, kita nambah ilmu lah sedikit ini. Ya, ilmu sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat ketika kita membaca. Gak ada mie goreng ya? Mari kita tutup dengan membaca Al-Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan keberkahan buat kita semuanya, terutama keluarga, diri kita. Wabil khusus kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi,